Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia mengelola uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Lalu kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Lalu kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan. Jawab tuannya itu, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu engkau berikan kepada pengelola uang, supaya pada waktu aku kembali aku menerimanya beserta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratapan dan kertak gigi.
Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum masuk ke permenungan yang lebih mendalam, karena di sini ada ungkapan talenta, dan saya pernah yakin banget menjelaskan berapa nilai talenta itu, maka saya akan mengulang kembali pertanyaan. 1 talenta berapa dinar? Hayo. 1 talenta itu berapa dinar? Ada yang tahu? Nanti saya kasih hosti 2 deh, pas komuni. Tak kasih yang potongan dari besar itu. Ayo, ada yang masih ingat? Supaya kita tahu betapa nilai ini bukan nilai yang main-main. Ya, bukan sekedar 5 talenta itu kan kayaknya sedikit ya. Tapi apa artinya itu? 2 talenta, 1 talenta. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi ada banyak tafsiran, ada banyak kurs, tapi 1 talenta itu kurang lebih 10.000 dinar. Ya, 10.000, ada yang di bawah itulah, tapi lebih enaknya kan ngitung 10.000. Nah, 10.000 dinar. Dinar itu kalau Anda ingat, upah harian seorang pekerja. Ya. Dan itu berarti dia bisa makan dengan mempergunakan 1 dinar untuk kebutuhan 1 hari. Maka berarti 1 talenta itu bisa dipakai untuk hidup selama 10.000 hari. Dan 10.000 hari itu berarti berapa tahun? Bagi aja 365. Maka kurang lebih ketemu 27 tahun sekian hari. Itu 1 talenta. Maka 5 talenta, ya kalikan saja. 5 kali 27 tahun lebih. Uang itu bukan uang yang main-main. Ya. Nggak usah kerja, uang itu dipakai aja. Itu sudah bisa hidup sepanjang hidup. Ya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya latar belakang Injil hari ini mau mengatakan kebaikan Tuhan yang ditunjukkan dalam kisah ini. Karena apa? Karena pada saat itu gambaran Allah yang jahat, Allah yang menghukum, ya, Allah yang secara persona itu jauh, itu nampak, itu kental. Ya. Sehingga sisi lain dari Allah yang baik, yang berbelas kasih, itu kurang tampil. Ya. Justru bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk melihat Allah dalam sisi yang lebih luas lagi dari sekedar Allah itu penghukum. Allah itu penuntut dan sebagainya dan sejenisnya.
Ya. Kebaikannya dikatakan itu tadi di samping nilai yang besar adalah juga memberi kepercayaan. Ya. Bagaimana cara memberi kepercayaan itu adalah masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi tidak ada paksaan. Ya. Dan kita lihat ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta, dan dengan catatan masing-masing menurut kesanggupannya. Ya. Betapa besar nilai kepercayaan itu. Tapi sekali lagi bahwa tidak semua orang bisa melihat kebaikan Allah tersebut. Nanti kita lihat bagaimana jawaban 3 orang ini berbeda. Ya. Jawaban dari, kita lihat dulu dari yang mendapat kepercayaan 5 talenta. Ya. Tuan 5 talenta Tuhan percayakan. Ya. Jadi kata yang dipakai adalah Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Jadi orang ini pun sadar bahwa dia mendapat kepercayaan dari tuannya. Dan mendapat kepercayaan itu berarti juga mendapatkan belas kasih. Yang 2 talenta pun menjawab dengan cara yang sama. Ya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Ya. Ya. Bagaimana kedua hamba ini mampu untuk melihat sisi lain dari Allah yang baik. Ya. Dengan kepercayaan, dengan pemberian waktu yang dikatakan cukup lama. Ya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu. Ya. Jadi ada waktu yang cukup, ada waktu yang lama untuk berkembang. Tapi bandingkan dengan dia yang diberi kepercayaan 1 talenta. Dia menjawab, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Jadi gambaran inilah yang ada pada saat itu. Ya. Kemudian, sekali lagi tadi juga saya sudah mengatakan bahwa Yesus menghadirkan Allah yang dekat. Dia bukan lagi Allah yang jauh, dia bukan lagi Allah yang tak kelihatan, tapi menjadi semakin dekat dan nyata bagi manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan dengan memberi kepercayaan ini, manusia hidup. Dia mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka dan tentunya dengan tuntutan atau dengan tanggung jawab. Ada saat di mana orang atau hamba ini diminta pertanggungjawaban atas apa yang Tuhan percayakan. Dan inilah juga yang akan kita alami. Betapa sebetulnya kita juga mengalami apa yang namanya kebaikan Tuhan, kepercayaan yang Dia berikan kepada kita untuk semakin banyak menghasilkan, tentunya menghasilkan buah-buah kebaikan. Ya. Lewat, kalau kita ingat bahwa kita dengan dibaptis, diangkat menjadi anak-anak terang,
maka sebetulnya harapannya semakin banyak juga perbuatan-perbuatan terang, bukan perbuatan-perbuatan yang gelap yang bisa kita lakukan. Sehingga waktu yang dipercayakan kepada Tuhan juga harus kita pertanggungjawabkan, kita pergunakan untuk apa? Ya. Apakah dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu jahat? Ya, Tuhan itu menghukum. Kita bisa mendiskusikan atau merenungkan, karena dia memberikan waktu kepada kita. Kecuali dia tidak memberikan waktu kepada kita untuk cukup berkembang, ya, memberi kemampuan, memberi modal, kita kenal, kita justru mengatakan bahwa talenta itu bakat yang Tuhan berikan. Tapi lebih dari sekedar itu, ya. Jadi bukan sekedar bakat, tapi kepercayaan yang mau Tuhan berikan kepada kita untuk banyak menghasilkan buah. Maka kita diingatkan kembali akan tanggung jawab yang harus menjadi tugas kita sepanjang hidup, karena di sanalah kemudian penilaian kita. Minggu depan kita masih membahas tema yang sama. Jadi beberapa minggu ini bacaan tentang pertanggungjawaban tentang akhir zaman yang akan diminta dari Tuhan. Semoga kita pun bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mampu melihat begitu banyak kebaikan Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,